Selamat sore teman-teman semuanya, selamat sore para trader. Terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Seperti biasa, pada hari ini sore kita akan mengadakan investasi rutin yang diadakan oleh Gika Invest Alba. Nah, untuk materi pada sore hari ini adalah pengetahuan kita tentang perdagangan CFD atau kontrak forward dari produk-produk yang ada di Gika Invest. Untuk teman-teman sudah sama-sama tahu di Gika Invest ini kita ada banyak produk lain dari Forex, kemudian ada komoditi dan juga ada indeks. Namun kita juga ada produk unggulan lainnya yaitu CFD saham. Untuk mengetahui lebih dalam tentang CFD, sore hari ini kita akan membahas tentang kontrak for different. Sebelum saya mulai, juga sore hari ini saya sapa satu persatu dulu untuk partisipan yang sudah hadir ya. Selamat sore Pak Faisal Mansur, semoga sehat selalu Pak ya. Kemudian selamat sore juga Pak Antoni, terima kasih Pak Antoni sudah bergabung bersama kita di sini. Selamat sore untuk Pak Egi, kemudian selamat sore juga untuk Pak Yogi, Syaina, kemudian untuk Bu Sindu, dan juga Bu Hela. Selamat sore semuanya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan kita untuk singkat waktu karena nanti di jam 5 sore ini akan ada edukasi juga yang akan diadakan oleh Gika Invest Pusat ya. Bentar. Layar jelas di teman-teman saya. Mungkin untuk Pak Ik sebagai co-hostnya. Layarnya apa enggak nih? Oke, kita lanjut ya. Baik, saya share screen dulu. Mantap, Coach. Saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru hadir ya. Oke, jadi pembahasan kita pada sore hari ini adalah mengetahui produk CFD atau kontrak for different dari saham-saham yang mana ini adalah merupakan salah satu produk unggulan di GK Invest. Ya. Jadi teman-teman di sini harus tahu juga selain ada forex atau komoditi, kita juga memiliki produk-produk CFD, terutama CFD saham-saham besar dunia ya. Oke, sebentar. Wait ya, saya coba share screen dulu. Bentar. Baik. Layar jelas ya? Oke, jadi untuk sore hari ini kita akan ngebahas tentang apa itu CFD atau Contract for Difference, kemudian jenis-jenis CFD, keuntungan dari bertransaksi CFD, kelemahan CFD, dan juga contoh transaksi pada perdagangan CFD. Nah, yang pertama ini adalah apa itu CFD ya? Sorry. Oke. Apa itu CFD? CFD atau Contract for Difference adalah perdagangan aset-aset keuangan derivatif ya yang memperbolehkan trader ataupun investor untuk bertransaksi dengan memanfaatkan fluktuasi harga. Yang tujuannya adalah tentu saja untuk mendapatkan keuntungan ya. Yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata tanpa memiliki aset yang mendasarinya. Jadi kalau kita berdagang CFD saham kah, CFD emas atau CFD forex, itu sama aja kita berdagang dari nilai aset tersebut tanpa kita harus memiliki aset yang mendasarinya. Nah, itu pengertian dari Contract for Different atau CFD. Nah, CFD sendiri merupakan keuangan derivatif luar bursa ya yang ditransaksikan atau yang ditradingkan melalui jaringan dealer
bukan melalui bursa formalnya. Jadi kita bisa berdagang CFD ini melalui perusahaan pialang yang menyediakan produk-produk CFD. Kemudian CFD mensimulasikan nilai yang mendasari aset keuangan yang bisa berupa saham, komoditi, mata uang atau forex, dan juga indeks saham. Artinya memang nilai dari produk-produk atau instrumen keuangan yang ada di bursa itu semuanya memiliki CFD atau memiliki contract for difference. Nah, misalnya ketika kita membeli CFD Boeing atau saham Boeing ya, CFD saham Boeing. Ini sama saja kita membeli saham Boeing, namun perbedaannya kita tidak memiliki sahamnya. Oke, jadi kalau kita beli CFD Boeing, sama aja kita membeli saham CFD atau nilainya sama seperti nilai saham CFD pada bursa formalnya. Namun bedanya kita tidak memiliki saham tersebut. Dan terakhir adalah semua profit atau loss itu dibayarkan tunai yang ditentukan dari selisih harga beli dan harga jual CFD tersebut. Jadi sebenarnya sama seperti perdagangan pada umumnya, keuntungan dari pembeli adalah selisih harga beli dia, kemudian ketika harga naik, harga kita jual itu ada selisih dari kenaikan harga. Ya. Dan juga sebaliknya, jika kita menjual atau posisi short, ya, jika harganya turun, kita juga akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli kembali. Itu pengertian dari CFD atau contract for difference. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis dari CFD? Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa CFD ini ada yang berupa mata uang atau forex ya. Misalnya ada Euro USD, Pound Sterling USD, kemudian USD Jepang, Yen, kemudian juga ada New Zealand USD dan lain sebagainya. Artinya memang rata-rata untuk forex atau pasangan mata uang itu semua ada CFD-nya ya. Kemudian untuk komoditi juga ada emas, silver, minyak, ya, kopi, gula dan lain sebagainya. Dan mata uang kripto, ya mata uang kripto yang sedang booming akhir-akhir ini itu juga ada CFD-nya, ya, Bitcoin, Ethereum, ya, Dogecoin, XRP dan lain sebagainya. Indeks saham, nah, indeks saham ini juga ada CFD-nya, indeks saham Nikkei, Nasdaq, SP500, kemudian juga ada Hang Seng ya, dan beberapa indeks saham lainnya. Dan yang terakhir adalah CFD saham. Nah, CFD saham ini ya semua saham-saham yang berada di Wall Street atau di bursa Amerika seperti Amazon, Boeing, Alibaba, Netflix, dan Coca-Cola dan lain sebagainya itu memiliki CFD atau memiliki contract for difference. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari CFD atau contract for difference ini? Yang pertama adalah kita dapat berpotensi atau memiliki peluang untuk profit ya, profit dari kenaikan dan juga turunnya harga. Jadi sama seperti kita trading ya, bisa buy, bisa sell itu. Kalau di saham yang asli atau fisiknya saham atau saham real itu kan cuma satu arah ya. Sedangkan dengan berdagang CFD kita bisa berlaku sebagai pembeli atau buyer, atau juga kita bisa berlaku sebagai seller ya, atau penjual. Yang kedua adalah menggunakan fasilitas leverage. Nah, untuk perdagangan CFD saham sendiri kita punya leverage 1 berbanding 10, artinya daya unggul kita 10 kali lipat. Contoh teman-teman punya modal $1.000 itu kalau leverage-nya 1/10 sama saja uangnya itu 10 kali lipat dari 1.000 tadi, yaitu 10.000 ya. Dan kelebihan selanjutnya adalah eksekusi cepat dan biaya transaksi yang rendah. Tentu saja karena kalau kita berdagang saham pada sekuritas ya, pada sebuah sekuritas itu ngantri dulu ya, nggak bisa langsung dapat. Ya, dan juga ada biaya yang relatif lebih tinggi daripada perdagangan CFD. Nah, kemudian untuk ukuran kontrak di CFD ini bisa dengan ukuran kontrak yang kecil ya, di mana nilai satu lotnya sama dengan 1 lembar saham. Sedangkan jika kita berdagang saham real itu 1 lot biasanya nilainya adalah 100 lembar saham. Artinya kita di sini atau di CFD itu bisa membeli dengan jumlah atau ukuran kontrak yang lebih kecil. Kemudian kelebihan lainnya adalah tanpa pengiriman fisik. Artinya kalau kita berdagang CFD kita nggak butuh barangnya, nggak butuh fisiknya ya. Ini akan lebih efisien dalam kita mencari keuntungan lewat fluktuasi harga, karena memang yang kita cari itu adalah selisih dari naik turunnya harga. Barang-barang yang kita beli
dengan CFD ini bukan untuk kita gunakan, contoh emas, gold, CFD gold ya, kita mencari selisih dari fluktuasi harga, bukan untuk memanfaatkan emas fisiknya ya, beda halnya. Nah, kemudian apa sih kelemahan dari CFD? Terutama CFD saham ya. Kalau kita berdagang saham real, kita punya hak voting ya untuk memutuskan suatu keputusan pada suatu perusahaan yang kita beli sahamnya. Sedangkan CFD kita nggak punya hak voting ya. Jadi kita hanya membeli nilai sahamnya ya tanpa memiliki hak voting pada perusahaan tersebut. Kemudian posisi CFD ini tidak bisa dipindahkan ke penyedia atau broker CFD lainnya. Beda halnya dengan kita beli saham real di sekuritas, itu kalau kita punya saham, kita bisa jual sahamnya di perusahaan sekuritas lain. Sedangkan kalau kita membeli CFD, suatu perusahaan lewat broker, anggap aja GK Invest gitu ya, kita nggak bisa jual CFD yang kita miliki ini ke perusahaan lelang lain. Dan yang terakhir kelemahannya adalah ada biaya inap. Nah, gitu. Jadi ada swabnya ya untuk produk CFD ini. Nah, coba kita bandingkan sekarang ada contoh, ini saham XYZ nih, contoh aja, contoh sahamnya. Kita bandingkan perbandingan perdagangan saham dengan perdagangan CFD sahamnya ya. Ini ada saham XYZ ya, tanggal buka trading 20 Januari 2021. Kemudian harga buka sahamnya atau harga sahamnya di hari tersebut adalah $10 per satu lembar. Kita beli sebanyak 1.000 lembar. Artinya kita punya equity atau nilai kas kita itu sebesar $10.000 ya. Karena harga sahamnya $10, kita beli sebanyak $1.000. Artinya kita punya equity atau punya kas itu sebesar $10.000. Nah, kemudian di hari yang sama di tutup market, saham tersebut mengalami kenaikan dari yang awal pembukaan di $10 naik ke $11. Artinya ada kenaikan $1 ya. Nah, maka equity kita atau nilai kas kita itu akan bertambah. Yang tadinya hanya $10.000 naik menjadi $11.000 karena ada kenaikan $11 pada harga saham tersebut. Nah, dengan demikian kita memiliki profit atau mendapatkan profit itu sebesar $1.000 ya. Nah, sekarang ini perdagangan saham real. Nah, sekarang CFD saham. Kita buka trading atau membuka posisi trading di tanggal yang sama 20 Januari 2021 juga di harga yang sama juga $10. Kemudian kita beli nih 1.000 lembar sahamnya. Artinya nilai kas kita atau equity kita pada saat itu adalah $10.000. Nah, ketika penutupan pasar saham tersebut harganya naik $11. Artinya kita memiliki kas atau equity sebesar $11.000, di mana yang artinya juga kita mendapatkan profit $1.000 dari perdagangan tersebut. Nah, ini jadi artinya perdagangan CFD atau perdagangan saham real itu nggak ada bedanya dari segi keuntungan ya. Yang membedakan sekali lagi hanya kepemilikan atau voting dari saham yang kita miliki ya. Nah, kemudian apa sih perbedaan perdagangan CFD saham dan saham real? Nah, ini ada perbedaan untuk margin sendiri. Untuk saham real itu biasanya menggunakan margin 100%, ya, nggak ada leverage di situ. Nah, sedangkan untuk CFD saham, contract for difference adalah 10%. Artinya apa? Kita hanya membutuhkan 10% atau 1/10 dari nilai saham pada saat itu. Contoh, harga saham yang berlaku saat itu adalah $100 per lembar. Karena marginnya hanya 10%, artinya kita hanya membutuhkan atau mengeluarkan dana sebesar $10 untuk beli satu lembar saham tersebut. Itu adalah pengaruh dari margin dan juga leverage ya. Kemudian untuk short sell ya atau posisi sell. Nah, untuk di saham ini terbatas ya, ada posisi short ya. Sedangkan untuk CFD sendiri ya ada, karena kita bisa buy, bisa sell, bisa dua arah ya. Nah, kemudian untuk pajak dividen, untuk saham ini punya pajak dividen. Dividen ini adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Jadi bagi pemegang saham itu kena pajak dividen. Nah, sedangkan yang pegang CFD-nya itu nggak kena pajak, nggak ada pajak dividen. Kemudian untuk biaya inap, nah ini biaya inap untuk saham real, perdagangan saham real itu nggak ada biaya inapnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli saham real, saham Coca-Cola, saham Facebook ya,
itu mau disimpan sampai 1 tahun pun itu nggak akan kena biaya inap. Itu kalau perdagangan saham real atau teman-teman beli sahamnya di sekuritas. Sedangkan kalau untuk CFD saham ini ada biaya inapnya, ya, ada biaya inapnya. Nah, biaya inap ini akan muncul untuk posisi beli, sedangkan untuk posisi jual tuh nggak ada biaya inap. Ya. Kemudian untuk antrian, nah untuk saham sendiri, teman-teman ini nggak bisa dapat harga yang sedang berlaku di pasar. Ya. Saat itu juga tergantung dari seberapa banyak orang yang mengantri untuk membeli atau untuk menjual. Kalau teman-teman lihat harga saham Coca-Cola sebesar $100 di bursa, teman-teman mau beli, sedangkan di bursa itu nggak ada yang jual di harga 100, teman-teman nggak akan dapat sahamnya. Sedangkan jika teman-teman membeli CFD, ini akan dapat di harga berapapun yang berlaku di bursa. Contoh harga saham Coca-Cola tadi 100 nih per lembar, kita mau beli pasti dapat langsung. Atau kita mau jual, kita mau sell juga dapat. Sama kayak perdagangan gold atau forex. Kemudian untuk harga, ini untuk harga sendiri ini sama-sama patokannya adalah harga di bursa, ya. Harga sahamnya baik yang saham ataupun CFD-nya itu harganya real, harga bursa. Untuk dividen sendiri, nah keduanya ada dividen. Dividen ini tadi saya ulangi lagi adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jika perusahaan Coca-Cola tadi membagikan dividen pada investornya, baik investor CFD atau investor saham real, itu dua-duanya dapat dividen, nilainya sama. Ya, tergantung berapa banyak investor tersebut memegang dari sahamnya, saham perusahaannya, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kepemilikan untuk saham sendiri. Kalau kita beli saham Coca-Cola di sekuritas, sama aja kita membeli atau kita punya perusahaannya, ya. Kalau teman-teman beli saham Coca-Cola itu sebesar 51% dari jumlah saham yang beredar, otomatis teman-teman udah jadi direktur utamanya. Teman-teman bisa memutuskan untuk keputusan untuk perusahaan tersebut, ya, karena teman-teman punya saham yang paling besar di situ, kepemilikan mayoritas saham. Nah, sedangkan untuk CFD, teman-teman walaupun mau beli banyak, berapa banyak pun, teman-teman nggak bisa atau nggak punya perusahaan dari saham tersebut, ya. Okay. Nah, itu perbedaan dari CFD dan juga saham. Nah, sekarang ini ada perbedaan perdagangannya. Untuk saham, kita ambil contoh saham Apple, untuk saham real dan juga CFD saham. Kita mulai dulu dari saham real, saham Apple. Kita transaksi di 20 Januari 2021. Harga saham Apple pada saat itu adalah $160 per lembar. Nah, kita beli nih sahamnya sebanyak 10 lembar. Artinya kita harus siap dana sebesar $1.600. Karena tadi harganya 160 per lembar, kita beli 10 lembar gitu kan. Kemudian di sekuritas itu biasanya ada komisi $15. Dan ada biaya lain-lain, kita ambil contoh $5. Ya. Karena memang di sekuritas itu jarang menggunakan margin, artinya memang nggak ada leverage di situ, artinya marginnya 100%. Jadi modal yang harus kita bayarkan atau kita keluarkan untuk membeli 10 lembar saham saham Apple di harga 160 tadi adalah sebesar 1.620. Ya. 1.620. Teman-teman kalau mau beli sahamnya itu harus punya modal banyak $1.620. Nah, sekarang kita bandingkan dengan saham Apple CFD atau CFD Apple, ya. Kita buka tradingnya atau kita transaksinya juga di tanggal yang sama, 20 Januari 2021. Harga sahamnya juga sama, di 160. Kita beli juga di jumlah atau kuantiti yang sama, 10 lot, ya, 10 lot. Karena apa? Karena memang untuk transaksi CFD di GK, 1 lotnya itu sama dengan 1 lembar. Sedangkan untuk minimal transaksi adalah 10 lot. Sama, ya. Jumlah saham yang dibeli untuk CFD saham tadi 10, untuk saham real tadi 10, kita beli di CFD juga 10 lot, artinya kita beli 10 lembar juga. Nah, nilai dari posisi atau modal yang harus kita keluarkan adalah sebesar 1.600 tentu saja, ya, dari 10 lot dikalikan dengan harga saham tadi adalah $160 per lembar. Nah, untuk tingkat komisi di CFD ini komisinya adalah 0,5%. Sorry, belum saya isi 0,5% dari harga saham yang kita beli. Artinya 0,5% dari 1.600, itulah komisi yang harus dibayarkan.
Untuk biaya lain-lain nggak ada. Kemudian untuk ketentuan margin atau jaminannya hanya 10%. Nah, artinya teman-teman hanya harus mengeluarkan modal sebesar 10% dari nilai ekuitas yang sebenarnya atau 1.600 tadi. Jadi 1.600 dikalikan dengan 10% ketentuan margin. Artinya teman-teman hanya butuh $160 untuk memiliki 10 lembar saham Apple di harga 160 gitu ya. Itu perbandingan modal dulu nih. Pertama, modal saham kita butuh $1.620, sedangkan untuk sahamnya untuk Apple-nya itu hanya butuh $160. Nah, sekarang kita hitung perbandingan dari keuntungannya. Oke. Tadi modalnya jauh lebih rendah untuk CFD saham. Sekarang keuntungannya seperti apa? Tadi kita buka perdagangan atau kita beli tadi di tanggal 20 ya. Nah, ini juga di tanggal 20 kita jual karena di penutupan pasar ternyata harganya naik. Tadi kan harganya 160 nih, harga satu lembar Apple. Sekarang harganya naik di penutupan di 174. $174 per lembar. Nah, oke. Karena kita tadi punya 10 lembar saham, artinya equity kita atau nilai kas kita itu bertumbuh. Ya, jadi 1.740 ya. Karena tadi ya kita punya 10 lembar, harganya sekarang udah naik $174. Kemudian ada komisi 15 dan biaya lain-lain $5. Artinya ini ada tingkat komisi dan biaya lain-lain kita bahas $20. Artinya kita punya keuntungan berapa? $1.740 itu dikurangkan dengan 20 biaya lain-lain ya. 20 artinya kita punya keuntungan atau nilai kas bersih kita. Nilai kas bersih kita ini sebesar 1.720. Nah, ini nilai kas bersih kita. Nah, sekarang kita hitung berapa keuntungan kita. Tadi kita mengeluarkan modal itu 1.620. Kemudian ada kenaikan dari nilai kas bersih kita 1.720. Artinya kita ada keuntungan sebesar $100 nih keuntungan kita. Modal 1.620, harganya naik $14, kita punya keuntungan $100. Di mana ROI-nya atau return of investment ini hanya 6%. Ya, 6% dari modal kita. Modal kita 1.620. Ada keuntungan $100, artinya keuntungan hanya 6%. Nah, ini untuk perdagangan di saham yang real. Nah, sekarang ini kita bandingkan dengan CFD Apple-nya, CFD sahamnya ya. Tutup perdagangan juga di tanggal yang sama 20 Januari 2021. Kemudian harga Apple-nya naik di 174. Nilai CFD kita atau nilai saham kita otomatis juga naik ya menjadi 1.740. Ini sama nih antara saham real dan juga CFD. Sedangkan untuk CFD sekali lagi ada biaya inap ya, kita buat $8 karena ada biaya inap ya. Kemudian untuk biaya lain-lainnya nggak ada, otomatis kita menerima equity kas bersih kita, kas bersih atau equity bersih kita adalah sebesar 1.732. Ya, 1.732. Nah, sekarang kita lihat berapa keuntungannya jika kita kurangkan nilai kas bersih kita dikurangkan dengan modal. 1.732 dikurangi dengan jumlah pembelian tadi 1.600, otomatis keuntungannya menjadi $132 keuntungan $132. Sedangkan modal yang kita keluarkan tadi hanya 160 ya. Untung $132, modal kita hanya $160. Artinya kita punya return of investment atau keuntungan kita adalah sebesar 82%, jauh lebih tinggi. Dengan kenaikan harga yang sama, kemudian jumlah saham yang kita beli juga sama, namun dengan modal yang berbeda, saham lebih tinggi, CFD lebih rendah, namun keuntungannya jauh lebih tinggi untuk perdagangan CFD. Oke, kita bisa lihat dengan hitung-hitungan yang tadi ya. 16%, kemudian setelahnya lagi 82%. Nah, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut, silakan bagi teman-teman yang mau tanya, saya buka sesi tanya-jawab. Kalau nggak bisa pakai audio, silakan di chat aja ya untuk pertanyaan tentang CFD.
Silakan bagi yang mau bertanya ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Jadi teman-teman di GK Invest kita memiliki 33 CFD saham yang dapat teman-teman transaksikan ya. Mulai dari Alibaba, ada JP Morgan, ada Nike, Netflix, ya Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, ya Boeing, Ford. Ini juga ada saham vaksin ya, Pfizer, kemudian ada Johnson Johnson, Coca-Cola, Bank of England, dan lain sebagainya. Total untuk saham CFD yang bisa teman-teman transaksikan, selain dari produk forex dan juga komoditi, kita punya 33 CFD saham. Untuk daftar atau lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di MetaTrader. Sorry, ini ada yang tanya ya. Ada chat, saya buka chat dulu. Oke, nggak ada. Oke, selanjutnya untuk jam transaksi sendiri, teman-teman. Ini untuk transaksi saham atau CFD saham itu sama persis seperti perdagangan saham di bursanya ya. Jadi kalau kita berdagang saham atau CFD Amerika itu sesuai dengan buka pasarnya di Wall Street ya. Jadi kalau untuk summernya kita buka di jam 8:30 malam ya, 20.35 sampai dengan di jam 2.50 waktu Indonesia Barat. Itu jam transaksinya, kurang lebih 6 jam ya. Di winter juga sama, itu bukanya 1 jam lebih lama ya. Di 21.35 atau setengah 10 sampai dengan jam 4 subuh, jam 3.50 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk volume transaksi sendiri, ini lotnya satu lot sama dengan satu lembar, teman-teman ya. Satu lot sama dengan satu lembar, minimal entry-nya adalah 10 lot atau 10 lembar, dan maksimal entry-nya adalah 100 lot untuk perdagangan di kita. Nah, sekarang untuk margin, ya, ketentuan margin yang digunakan, margin CFD saham. Margin trading adalah 10% dari posisi terbuka. Ini rumusnya adalah 10% dikalikan dengan jumlah lot, ya, jumlah lot dikalikan dengan kontrak size atau ukuran kontrak, di mana ukuran kontrak ini adalah 1 ya, karena satu lotnya sama dengan 1 lembar. Jadi ukuran kontrak size atau ukuran kontraknya adalah 1 dan dikalikan dengan harga saham. Nah, ini rumusnya untuk mencari atau mendapatkan berapa margin yang dibutuhkan untuk membeli saham. Ini contoh kita beli 10 lembar saham Amazon ya. Kita beli 10 lembar Amazon, 10 lembar perusahaan saham Amazon di harga 3.100. Maka margin yang digunakan atau yang harus teman-teman siapkan adalah sebesar 3.100. Dari mana? 10% dikalikan dengan 10 lot, karena minimal transaksi tadi 10 lot ya, dan kita bertransaksi juga 10 lot atau 10 lembar, dikalikan dengan 1. Sekali lagi, untuk ukuran kontraknya adalah 1, dikalikan dengan harga saham. Harga saham yang berlaku adalah 3.100, maka margin yang digunakan adalah 3.100, teman-teman ya. Jadi kita bisa membeli saham dengan jumlah yang banyak hanya dengan harga satu lembar saham. Jadi 10 lembar saham itu dihargai dengan harga 1 lembar saham ya. Dan contoh selanjutnya, kalau kita beli 100 lembar saham Amazon di harga 3.100, maka margin yang digunakan adalah 31.000. Dari mana? 10% dikalikan dengan 100 lembar atau 100 lot, dikalikan dengan ukuran kontraknya 1, dikalikan dengan harga sahamnya 3.100. Maka margin yang harus disediakan adalah sebesar 31.000. Nah, ini untuk ketentuan margin. Di sini ada pertanyaan nggak tentang margin? Oke, selanjutnya untuk ini ilustrasi dari perhitungan profit atau loss ya pada perdagangan CFD untuk posisi buy dan posisi sell. Oke, kita mulai contoh dulu ilustrasi di posisi buy. Contoh kita beli saham Amazon lagi ya, Amazon tadi 100 lembar nih di harga 3.100.
harga yang berlaku. Kemudian harganya naik, kita liquid, kita jual di harga 3.200, artinya ada keuntungan $100 dari kenaikan harga saham, di mana rumus untuk mencari keuntungan dari perdagangan saham adalah harga jual dikurangi dengan harga beli, dikalikan dengan ukuran kontrak atau kontrak size, dikalikan berapa jumlah saham yang kita beli, atau kita kalikan dengan berapa lot yang kita transaksikan. Nah, kita balik ke atas, ini harga jual kita di 3.200, kemudian harga belinya di 3.100, artinya kita punya $100 keuntungan, dikalikan dengan ukuran kontraknya 1, dikalikan dengan berapa banyak saham yang kita beli, 100 lembar atau 100 lot, artinya kita punya keuntungan sebesar $10.000. Ini ilustrasi untuk perdagangan beli ya. Oke, modal 3.100 ya. Kalau harganya naik sampai dengan 100 poin, kita punya keuntungan sebesar $10.000. Nah, itu. Kemudian untuk ilustrasi posisi sell di jumlah saham yang sama, kita jual di 100 lembar saham di harga 3.050 ya. Harganya kita anggap 3.550 di bursa. Kemudian harganya turun nih menjadi harga 3.000. Kita liquid. Ya, kita liquid. Jadi untuk rumusnya juga sama, harga jual, di mana harga jual kita adalah 3.050, dikurang harga beli, ya, harga buyback-nya lagi di harga 3.000, artinya ini ada selisih $50, dikalikan dengan kontrak size 1, ya, dikalikan dengan jumlah saham yang kita jual, 100 lembar, artinya kita juga dapat keuntungan $5.000. Nah, ini kelebihan dari CFD, kita bisa transaksi dua arah. Kalau kita analisa harganya naik, kita beli, kita ambil posisi buy, harga naik kita dapat untung. Kemudian kalau kita analisa harga sahamnya turun, kita juga bisa jual. Ya, karena kita lihat kan, ngapain kalau harga saham tinggi berpotensi turun, ya ngapain kita beli, ya kan? Lebih baik kita jual. Nah, di mana kita bisa menjual? Di CFD saham. Ya. Di dua arah, dua pergerakan harga, mau naik ataupun turun, kita bisa dapat keuntungan dari keduanya. Oke, nah ini untuk contoh atau ilustrasi perhitungannya. Nah, kemudian untuk swap. Nah, ini swap CFD saham, sekali lagi, untuk CFD saham ini memiliki atau ada swapnya ya. Biasanya swap ini muncul untuk posisi beli, bukan posisi jual. Di mana rumusnya adalah, rumus untuk mengetahui berapa swapnya, ini adalah closing price, closing harga, ya, dikalikan berapa jumlah lot atau berapa jumlah saham yang kita beli, berapa lembar, dikalikan dengan swap long atau swap short. Nanti untuk swap long dan shortnya ini ada keterangan di MetaTrader ya, untuk swapnya. Dibagikan dengan 360 hari. Contoh, tadi kita beli 10 lot atau 10 lembar saham Alibaba ya, kemudian di harga 238, kemudian closing price-nya 237,94, di mana artinya swapnya adalah 237,94 dikalikan dengan 10 lot, 10 lembar kita beli dikalikan dengan swap long. Ya. Ini swap long-nya adalah sebesar minus 2,15% dibagikan dengan 360 hari. Artinya kita dapat $0.14 ya. $0.14 untuk swapnya per hari. Nah, swap yang dikenakan untuk 10 lembar saham setiap hari. Jadi relatif kecil ya, banget. Selanjutnya adalah dividen. Dividen sendiri akan dikreditkan atau didebitkan dari akun investor atau akun trader ya, setelah pasar tutup sebelum tanggal pembagian dividen. Nah, jadi untuk perdagangan di CFD itu sama-sama memiliki atau mendapatkan dividen, sama seperti saham realnya. Yang membedakan adalah posisi kita. Kalau kita ada posisi beli di satu saham, ya kita dapat dividen. Kalau perusahaannya membagikan dividen pada investor, posisi beli dapat dividen. Sedangkan kalau kita ada posisi jual, ya, sedangkan perusahaan tersebut membagikan dividen, kita harus bayar. Itu bedanya di situ. Buy dapat dividen, sell itu harus bayar. Ya, nanti akan dikreditkan atau didebitkan pada akun MetaTrader kita ya.
Nah, ini untuk aturan dari dividennya sendiri. Nah, kita ambil contoh, seorang klien mengambil posisi terbuka atau posisi beli 10 lot atau 10 lembar CF di Facebook ya. Dan Facebook sendiri mengumumkan ada sebesar $0,07 dividen yang akan dibagikan untuk satu lembar sahamnya. Nah, kemudian jika klien memegang posisi beli buka hingga tanggal pembagian dividen, maka mereka akan mendapatkan dividen yang akan dikreditkan di akunnya. Berapa besarannya adalah sebesar 0,07. Tadi kan Facebook udah kasih info bahwa mereka akan membagikan dividen sebesar 0,07 setiap satu lembar saham yang dipegang oleh investor. Nah, artinya karena kita tadi punya 10 lembar, kita beli 10 lembar, 10 kali 0,07. Sama dengan kita mendapatkan dividen sebesar $0,7. Itu kalau kita pegang 10 lot ya. Sebentar, ini baterainya habis sebentar ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab ya. Tolong cas di sini. Oke, silakan teman-teman mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab ya. Oke, kalau nggak ada langsung aja kita ke bahasan selanjutnya. Gimana sih cara memilih perusahaan atau saham-saham yang baik ya? Tentu saja perusahaan yang baik atau saham-saham yang layak kita beli itu punya karakteristiknya. Yang pertama adalah saham tersebut merupakan pemimpin ya dari sektor industrinya masing-masing. Contoh perbankan gitu ya, kita harus pilih 5 besar nih, 5 besar perusahaan yang merajai atau memang harga sahamnya tertinggi, ya, harga saham perbankan tertinggi. Atau perusahaan manufaktur, kita lihat 5 besarnya siapa. Nah, itu perusahaan saham atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya layak kita beli. Yang kedua adalah karakteristiknya nilai kapitalisasi pasarnya adalah sebesar 5 miliar dolar. Kemudian rasio utang juga rendah dan likuiditasnya tinggi, artinya memang banyak pembelinya. Kalau kita berdagang saham itu bisa melihat berapa banyak yang beli, berapa banyak yang jual ya. Ada rasionya di situ. Kemudian pertumbuhan bisnis yang kuat ini juga bisa kita analisa dengan melihat bagaimana sih prospek perusahaan yang akan kita beli sahamnya itu di bisnis realnya gitu ya. Kita bisa analisa masing-masing. Kemudian juga saham yang membagikan dividen atau saham yang rutin membagikan dividen. Biasanya saham ini membagikan dividen bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, 1 tahun sekali ya. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang memang mereka rutin memberikan dividen kepada investornya. Jadi itu adalah karakteristik untuk saham-saham yang layak kita beli. Oke, teman-teman. Untuk materinya mungkin sampai di sini ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya sebelum kita nanti masuk ke MetaTrader, kita melihat seperti apa sih perdagangan di GK Invest ya dengan MetaTrader 5-nya. Saya share ke MetaTrader langsung ya. Oke, layar jelas Pak Yogi, Bu Helna. Chartnya kelihatan nggak nih? Jelas, Coach. Mantap. Ya? Oke. Ya. Jadi sesuai dengan info tadi bahwa di GK Invest kita bisa bertransaksi sampai dengan 33 saham ya, 33 saham yang mana jadwal transaksinya atau waktu transaksinya itu mulai dari jam 8:30 sampai dengan jam 3 subuh dini hari menyesuaikan dengan buka pasar pada Wall Street ya di Amerika Serikat sendiri. Nah, 33 saham tadi yang meliputi pertama ada Boeing, kemudian ada McD, ada Johnson & Johnson, kemudian ada Goldman Sachs ya, ada Netflix, ada Walt Disney, ada Amazon, ada FedEx, ada Google, ada eBay, ada Facebook, ada juga Caterpillar ya, kemudian ada Bank of America,
ada Citigroup, ya. United Parcel Service juga ada JP Morgan, ada Alibaba, ada Ford, ya. Kemudian ada Engine, ada General Electric, ya. Kemudian ada Starbucks, ada Nike, ada Apple, ya, ada International Business Machine, kemudian ada Coca-Cola, ada Merck, ya, dan juga ada 3M Company, ada Microsoft, kemudian ada Walmart Stores, kemudian ada Visa, ada ATT, kemudian ada Pfizer, ya, saham vaksin, dan yang terakhir adalah ExxonMobil. Ini adalah saham-saham, daftar saham-saham yang bisa teman-teman transaksikan. Nah, kalau kita melihat pergerakan rata-rata pada saham Amerika ini memang untuk beberapa bulan terakhir ini positif semua, ya. Kita coba buka satu saham. Saham Johnson & Johnson, ya. Kita mau buka saham manapun memang sekarang trennya sedang naik semua, ya. Karena kita melihat memang sekarang kepercayaan investor itu cukup tinggi pada ekonomi di Amerika Serikat, ya, atau pada perusahaan-perusahaan tersebut, yang mana kita tahu bahwa setelah Biden dilantik menjadi presiden, dia memberikan stimulus yang cukup besar, ya, untuk membuat perekonomiannya kembali berjalan, ya, di mana ini adalah kabar positif bagi para pengusaha, terutama bagi para investor, ya, karena kalau dengan stimulus yang diberikan Biden tadi, ya, otomatis juga ini akan menyerap tenaga kerja, kemudian produksi untuk perusahaan-perusahaan tetap berjalan, ya, ekonomi jalan kembali, dan itu artinya perusahaan-perusahaan tersebut akan naik nih sahamnya, kepercayaan masyarakat tinggi, harga sahamnya juga naik. Kita bisa lihat dari grafik beberapa saham yang ada di GK Invest, ya. Kita bisa lihat nih, contoh ambil sahamnya dia, kita ambil saham ini. Ya. Nah, ini saham MACD, ya. 1 tahun terakhir ini mulai dari 20 Februari 2020, ya. Ini harganya sempat jatuh, ya, ini pertama kali diumumkan corona, ya. $124 di Februari 2020. Nah, sekarang 1 tahun kemudian harganya naik 2 kali lipat, ya. Hampir 2 kali lipat. Di 232. Nah, ini hampir mayoritas saham-saham yang ada di GK atau di Wall Street sendiri memang trennya cukup positif, ya. Harga saham-sahamnya akan tetap naik, ya, dan ini akan terus naik kalau saya lihat sampai mungkin di akhir 2021 bisa 50% lagi atau mungkin juga bisa 100% lagi untuk kenaikan harga sahamnya sendiri. Nah, contoh teman-teman beli saham MACD ini di harga 223, ya, 223, kemudian kita ambil $10, ya, $10 atau $20 target keuntungan, di mana kalau kita beli di 232 artinya kita ambil targetnya di 252, ya. Nah, di sini. Nah, di mana $20 kalau kita beli dengan lot yang minimal adalah 10 lot, ya. Artinya $20 dikalikan dengan 10. Nah, kalau naik sahamnya sebesar $20, kita dapat keuntungan sebanyak $200 karena tadi kita punya 10 lembar atau 10 lot dari saham MACD ini. Oke. Ya, namun kalau teman-teman analisa berbeda, ya, karena analisa kan bebas, ya. Investor punya analisa masing-masing. Kalau teman-teman analisa malah harga ini cenderung untuk turun, ya sudah, teman-teman silakan ambil posisi jual, ambil posisi sell, ya. Kita sell di harga 232, kemudian target harga kita mungkin $20 juga, artinya di 212, ya, 212. Nah, karena kita tadi menjual 10 lot, maka keuntungan yang kita dapatkan adalah $20 penurunan dikalikan dengan 10 lembar saham yang kita miliki. Artinya kita punya keuntungan juga sebesar $200.
Gitu ya. Ini contoh dan ilustrasi dari perdagangan pada CFD saham. Ya teman-teman, silakan ada pertanyaan untuk materi atau edukasi kita pada sore hari ini. Oke, silakan kalau nggak bisa pakai audio, silakan di chat ya untuk sesi pertanyaannya. Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 17.18 ya. Jadi untuk edukasi kita hari ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk rekan-rekan di GK Invest menjadi salah satu wawasan ya untuk mengetahui produk-produk kita dan juga keunggulan perdagangan CFD dibandingkan dengan saham realnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, mungkin dari Pak Faisal ada yang mau ditambahkan, Pak Faisal? Sebelum kita akhiri. Cek Pak Faisal. Ya, gimana, San? Ya, ada yang mau ditambahkan, Pak? Oh, enggak, udah ngikutin dulu deh. Oke ya. Dan teman-teman, Oke. mungkin teman-teman yang lain ada ini. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan atau Pak saya lihat ada Pak Antoni, Pak Antoni ada pertanyaan, Pak Antoni? Nggak ada sih sementara, oke. Oke, cukup jelas, Pak ya? Ya, jelas. Oke, baik. Makasih. Baik, Pak. Teman-teman yang lain, silakan. Mungkin dari Pak Charlie ada yang mau ditambahkan, Pak Charlie? Ada. Ada atau nggak ada Pak Charlie nih? Belum. Oke, nggak ada yang mau ditambahkan, Pak ya. Baik, teman-teman, untuk edukasi hari ini saya akhiri ya. Sampai jumpa pada edukasi di Kamis depan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam sehat selalu ya, jaga terus kesehatan dan selamat sore. Salam profit semuanya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Thank you. Selamat sore, Coach. Makasih, Coach. Sama-sama, Coach. Thank you. Terima kasih. Thank you semuanya.